Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ولقد قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وقال في آية أخرى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان في كل شيء أو على كل شيء إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته أما بعد. Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah muliakan, segala puja dan puji syukur tentu mengawali perjumpaan kita teruntuk Allahul Ghafurus Syakur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak pernah dapat kita hitung, tidak terukur. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembimbing umat, sang suri tauladan yang selalu dan sering mengingatkan agar umatnya meningkatkan kualitas iman dan juga amalan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahasan kita di kesempatan pagi hari ini adalah sabrul bahaim, yang kemudian objeknya adalah disebut al-masburah. Apa itu? Bagaimana hukumnya seorang muslim melakukan sabrul bahaim dan apa hukum memakan al-masburah? Dan kalau kita berbicara tentang halal dan haram, hakikatnya kita tidak lagi sekedar berbicara tentang seberapa besar manfaat yang kita dapatkan dari yang dihalalkan, seberapa buruk konsekuensi yang ditimbulkan dari apa yang diharamkan. Tetapi lebih jauh daripada itu semua, berbicara tentang halal dan haram, kita hakikatnya sedang berbicara tentang ujian Allah untuk melihat seberapa kuat ketaatan kita terhadap perintah dan larangan. Kemudian juga berbicara tentang seberapa cermat kita memilah dan memilih hal-hal yang syubhat antara halal dan haram. Juga seberapa sabar kita menahan diri untuk tidak berlebihan dalam hal-hal yang diperbolehkan. Nah, apa itu sabrul bahaim dan apa itu al-masburah? Kita jelaskan setelah kita membacakan hadis-hadis yang menjadi tema kita. Diawali dengan sebuah hadis yang bersumber dari Sa'id ibn Jubair. Siapa itu Sa'id ibn Jubair? Min kibarit tabi'in, salah seorang seniornya generasi at-tabi'in, generasi yang hidup di masa sahabat, tidak sempat berjumpa dengan baginda Rasulullah, namun sangat mengikuti ajaran beliau melalui para sahabat. Dalam versi lafaz pertama dikatakan, Sa'id ibn Jubair berkata, Marra ibn Umar binafarin qad nasabu dajajatan yataramawnaha falamma ra'aw ibn Umar tafarraqu anha faqala ibn Umar man fa'ala hadha
inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'ala hadza. Kata Sa'id bin Jubair satu kali. Jadi Sa'id bin Jubair ini tabi'in yang berjumpa dengan Abdullah ibnu Umar. Ibnu Umar berjalan lalu melalui atau melewati sekelompok orang. Dalam riwayat lain dikatakan para pemuda, masih muda orang-orangnya. Sedang apa mereka? Sedang memasang seekor ayam di sebuah batang kayu atau di tembok, entah tidak disebutkan, yang jelas dijadikan target, sasaran. Dari apa? Panah mereka. Jadi ayam dibuat target dalam keadaan hidup-hidup. Kalau zaman sekarang mungkin pakai al-banadiqah, pakai bundukiyah, pakai senapan. Kalau zaman dulu belum ada, pakai panah makanya. Ketika mereka lihat Ibnu Umar datang, karena mereka tahu ini salah, nggak bener nih, nyiksa hewan, mereka kabur, takut sama anaknya Umar ini. Bapaknya sudah disegani, anaknya juga disegani. Kalau bapaknya disegani karena ketegasan, kalau anaknya disegani karena paling taat dalam mengikuti jejak Rasulullah, sampai langkah kakinya aja diikuti cara berjalannya Nabi. Jadi punya wibawa yang sangat kuat Ibnu Umar ini. Kaburlah mereka melihat Abdullah ibnu Umar. Kemudian Ibnu Umar berkata, siapa yang melakukan ini? Karena tidak sempat melihat wajahnya secara jelas, hanya dari kejauhan mungkin. Siapa yang melakukan ini? Ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melakukan ini, yaitu menjadikan hewan dalam keadaan hidup sebagai target dari panah. Ini adalah lafaz Al-Bukhari. Yang kemudian lafaz yang mirip redaksinya dengan lafaz hadis barusan, Sa'id ibn Jubair juga mengatakan, kuntu inda ibni Umar. Saya sedang bersama Abdullah ibnu Umar. Famarru bi fityatin aw bi nafarin nasabu dajajatan yarmunaha. Sama. Aku dan Abdullah ibnu Umar melewati sekelompok orang atau pemuda yang memasang seekor ayam sebagai target. Falamma ra'au ibna Umar tafarraqu anna. Ketika lihat Ibnu Umar, mereka kabur semua. Nah, cuma dalam riwayat ini di akhirnya ada tambahan, la'anan nabiyyu man mathala bil hayawan. Kalau dalam lafaz hadis pertama hanya dikatakan Nabi melaknat orang yang melakukan ini. Dalam versi lafaz atau riwayat yang berikutnya, Nabi melaknat orang yang melukai hewan masih hidup dengan cara memotong bagian anggota tubuhnya, misalnya telinga, hidung dan lain sebagainya dalam keadaan hidup. Nah, dari kedua riwayat ini yaitu ada kesamaannya. Tidak bolehnya, haramnya atau terlaknatnya orang yang menjadikan hewan sebagai sasaran tembak atau menyiksa hewan secara umum, gitu ya. Alasan mengapa diharamkan jelas. Sebelum berbicara hukum halal haram, secara naluri kita akan mengatakan itu perbuatan yang tercela, dan Islam tidak pernah mengajarkan perbuatan tercela apalagi keji. Karena itu masuk dalam kategori ta'dzibun lidawil arwah, menyiksa makhluk yang punya ruh. Yang kedua, ifsadun lil mali wa adamul intifa'i bihi, merusak harta benda. Kita tahu ayam yang disebutkan dalam hadis ini merupakan bagian dari hewan peliharaan. Hewan peliharaan adalah harta benda kita. Nah, Islam melarang untuk menyia-nyiakan, memubadirkan harta benda dan tidak mengambil manfaat darinya. Itu nggak boleh, memang harus dimanfaatkan.
Karena jelas Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini hukum asal segala sesuatu di dunia untuk kita muslim. Dialah Allah yang telah menciptakan segala sesuatu untuk kalian. Jadi halal, hukum segala sesuatu itu halal sampai ada dalil lain yang menyatakan keharamannya. Dan berbicara tentang idha'atul mal, menyia-nyiakan harta benda termasuk hewan peliharaan, kita ingat sebuah hadis yang tercantum di dalam Sahih Muslim dengan nomor 593 dari Syu'bah Al-Mughirah ibn Syu'bah, di mana diriwayatkan dari Warrad itu sekretarisnya Al-Mughirah ibn Syu'bah ketika beliau menjadi amir, gubernur di Kufah. Jadi Mughirah ibn Syu'bah seorang gubernur di Kufah. Siapa penguasanya saat itu atau khalifahnya? Muawiyah ibn Abi Sufyan. Nah, satu kali Muawiyah meminta agar Al-Mughirah ibn Syu'bah menuliskan sebuah hadis yang ia dengar dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya tauladan bagi kita, hendaknya penguasa itu peduli terhadap ajaran agama. Dia minta ditulisin hadis. Maka ditulislah oleh Warrad, sekretarisnya Al-Mughirah ibn Syu'bah. Katakan kepada Muawiyah, di antara yang aku dengar diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kana yaqulu fi duburi kulli salatin la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampai pada kalimat wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini di antara yang diajarkan baginda Rasulullah, zikir setelah salat fardu. Lalu beliau menambahkan Al-Mughirah ibn Syu'bah, kemudian Nabi juga melarang qila wa qala. Qila kalau diterjemahkan secara letterlek artinya dikatakan. Maksudnya berita yang dikatakan oleh orang-orang. Kita nggak boleh banyak mendengar gosip. Ini diantara yang diajarkan baginda Rasulullah. Ya Bu ya. Ibu-ibu dengar gosip langsung nyengir nih. Kalau lagi belanja di tukang sayur Bu, jangan sering-sering dengerin gosip, nanti pasti pengen ngegosip. Kalau udah gosip itu nama lain daripada ghibah. Ghibah hukumnya haram. Itu kan fakta Ustadz, emang begitu dia. Lah itu ghibah namanya. Kalau fakta ghibah namanya, kalau tidak fakta namanya buhtan, bukan fitnah. Dalam bahasa syariat, menuduh orang dengan hal yang bukan fakta adalah buhtan. Kalau fitnah dalam bahasa Quran itu artinya ujian atau siksaan. Nah, kita kembali. Jadi larang atau ajaran Nabi yang berikutnya adalah kita tidak boleh banyak mendengarkan gosip yang menyebabkan kita ngomong ngalor ngidul, nggak ada manfaatnya, malah mengundang dosa. Kemudian yang berikutnya yang diajarkan oleh Nabi adalah kasratus su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya nggak boleh. Berarti kalau kajian diam-diam baik, Ustaz? Enggak gitu juga, bukan itu maksudnya. As-su'al dalam bahasa Arab itu kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita artinya bisa memang banyak bertanya. Yang kedua meminta. Nah, yang dimaksud dengan haramnya banyak bertanya adalah pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan. Misal, kemarin subuh hari Sabtu saya juga kajian di Masjid Al-Husna. Ada jamaah pertama kali tanya bilang begini, Ustadz saya kalau sedang ngelamun suka mikirin hal-hal yang enggak anfaedah, enggak ada gunanya. Apa tuh? Misalnya malaikat itu kan masing-masing punya tugas. Jibril nganterin wahyu, Israfil niup sangkakala. Kalau Jibril kan sudah nggak ada kerjaan, Ustaz. Terus ngapain dia sekarang katanya? Nganggur, Ustaz. Yang kedua Israfil kan belum ada kerjaannya, berarti nganggur juga. Nah ini pertanyaan yang merek begini Bu, Pak, yang nggak boleh ditanyain, nggak ada faidahnya, nggak menambah keimanan, nggak juga mengurangi keimanan. Ngapain ditanyakan?
Nah, ini yang dimaksud kasratus su'al. Yang pertama maknanya banyak bertanya atau banyak meminta pada orang. Ya, kalimatnya banyak ya. Dikit-dikit temennya mau pergi healing, jangan lupa ya Talas Bogor. Nah. Temennya mau ke Jawa Tengah, jangan lupa ya dodol atau Majenang atau apa tuh ya. Banyakan minta. Enggak bolehnya itu terlalu sering gitu ya. Kesannya kayak maaf pengemis gitu. Enggak boleh sering-sering. Memang saling menghadiahi sesama muslim itu diperintahkan. Tapi kalau keseringan minta juga kan kagak enak. Atau bertanya hal-hal yang terkait dengan privasi orang. Berapa gaji lo ya? Suami gue cuma segini ya gitu ya. Ngapain nanyain gaji orang? Ntar ngompor-ngomporin suaminya. Tetangga lu noh katanya. Padahal suaminya cuma begitu, tapi banyak sampingannya katanya. Ayo lo cari yang basah-basah. Nah, ngajarin suaminya, manas-manasin suaminya untuk yang begitu ya. Nah, yang terkait dengan hadis atau tema kita adalah idha'atul mal. Nabi melarang kita untuk menyia-nyiakan, memubadirkan harta. Di antaranya dengan menggunakannya tidak pada tempatnya, tidak untuk orang yang membutuhkannya. Misalnya zaman sekarang nih yang sedang marak di mana-mana menjadi penyakit dan memang sudah sejak lama penyakit disebut penyakit masyarakat, judol. Nah, ini kan menyia-nyiakan harta ini ya. Judi online. Diam tahu-tahu utang. Khusyuk banget tuh di pojokan ngapain? Main judol. Zeus katanya tuh ya. Namanya aja udah dewa. Kita orang Islam enggak kenal namanya dewa. Jadi kembali ke tema kita bahwa menjadikan hewan atau makhluk hidup sebagai target daripada panah atau senapan hukumnya haram. Lalu hewan misalnya yang dijadikan sebagai target disebut sebagai al-masbura. Sabara itu asal katanya. Sabara yang artinya bersabar. Loh, apa hubungannya sama hewan yang dijadikan target? Ya pasrah, sabar karena sudah diikat, apalagi dipantek, dipaku gitu ya, di sebuah kayu dijadikan target. Jadi dia hewan yang sudah pasrah dijadikan target. Apa hukum makan daripada hewan yang barusan dibunuh dengan cara dipanah atau ditembak? Ya jelas bangkai, karena dia adalah hewan yang wajib disembelih. Kalau tidak disembelih lalu mati jadi bangkai. Hukumnya memakan bangkai haram. Nah, kemudian kita beranjak kepada hadis yang sama tentang ini juga. Ada pertanyaan yang diajukan kepada para ulama tentang itlaqu kalbis saydi 'alal ghazalil muqayyad. Melepaskan anjing buruan untuk memangsa rusa yang sudah terikat. Ngapain? Namanya anjing buruannya untuk memburu. Nah, ini nggak boleh kalau anjingnya rusaknya dalam kondisi terikat. Itu juga nggak boleh. Ini juga terkait dengan sabung ayam gitu ya, nggak boleh. Apalagi untuk melatih ayamnya, untuk sabung ayam. Ada ayam disuruh diam, diikat, dihajar sama ayam dia. Nah, ini juga haram menuju yang haram. Ada riwayat dengan nomor 5513 di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Muslim 1956 dari Hisham ibn Zaid. Hisham ibn Zaid ini cucunya Anas ibn Malik. Di mana beliau mengatakan, aku bersama Anas bin Malik. Kalau tadi Abdullah ibnu Umar, saya bersama Anas ibn Malik, artinya bersama kakek saya, masuk ke ruangannya atau ke istananya Al-Hakam ibn Ayyub. Anas melihat di sana ada para pemuda
yang juga sedang menancapkan atau mengikat seekor ayam untuk dijadikan target panah. Maka Anas berkata, naha an-nabiyyu an tusbarul bahaim. Nabi melarang hewan dijadikan target untuk memanah. Nah, siapa ini Al-Hakam ibn Ayyub? Al-Hakam ibn Ayyub itu adalah seorang penguasa, ya. Al-Hakam ibn Ayyub ini anak daripada pamannya Al-Hajjaj ibnu Yusuf, seorang gubernur di Basrah yang terkenal bengis dan kejam. Saking bengisnya dia pernah membunuh salah seorang sahabat, Ibnu Zubair itu, ya. Dan Al-Hakam ibn Yusuf ini, selain dia adalah keponakan daripada Hajjaj ibn Yusuf, ternyata sama bengisnya dengan Hajjaj ibn Yusuf. Dan ini salah satu kegiatan dia, nonton orang memanah hewan yang dijadikan target. Luar biasa. Emang orang kalau sudah punya kekuasaan, jabatan, tergoda oleh setan, maka dia merasa berkuasa, apapun yang dia kerjakan tidak takut dia. Siapa yang mau nangkap saya? Oh, semua aparat di bawah saya, komando saya mau ngapain juga terserah saya. Dan ini seharusnya tidak boleh dilakukan, dosanya lebih besar. Nah, karena apa? Nabi jelas melarang hal itu. Bahkan tadi di hadis pertama Nabi melaknat. Laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Sedangkan untuk masuk surga kita butuh rahmat Allah, bukan sekedar amalan kita. Nah, dari hadis-hadis ini juga para ulama menyimpulkan haramnya at-tahrish bainal bahaim. At-tahrish itu artinya at-tahyij, menghasut, memprovokasi hewan untuk atau agar saling beradu. Ya, tadi sabung ayam hukumnya haram. Jadi kalau nanya mana dalilnya yang melarang sabung ayam, ya ini. Atau sebenarnya nggak perlu kita pakai dalil pun, kita pakai nurani saja sudah kita paham bahwa menyiksa makhluk hidup itu hukumnya haram. Bahkan dalam agama apapun tidak diperbolehkan. Sehingga dalam dunia perhewanan kan ada sekelompok manusia yang sangat vokal menyuarakan hak asasi hewan. Tidak boleh dirusak alamnya, tidak boleh diburu dan lain sebagainya. Ada satwa yang dilindungi. Dan itu sebenarnya ajaran Islam. Islam lebih dulu mengajarkan hal tersebut. Dan sekali lagi kita katakan bahwa mengkonsumsi al-masburah, hewan yang tadi dijadikan target, hukumnya adalah haram. Adapun idza kana itlaqu qalbi saydi 'ala al-ghazal bi gharadi tadribihi wa ta'limihi. Adapun kita misalkan punya anjing buruan, anjing untuk berburu. Itu kita latih dengan mengejar rusa yang hidup, yang lepas bebas. Itu enggak apa-apa. Karena emang itu fungsinya. Yang tadi dilarang itu bila hewannya dipaku atau diikat gitu ya, kemudian dimangsa oleh anjing buruan, enggak boleh itu. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam atau Asy-Syaikh Al-Khadimi Al-Hanafi yang wafat di tahun 1156 di dalam kitabnya Bariqatun Mahmudiyah fi syarhi tariqatin Muhammadiyah wa syari'atin Nabawiyah fi siratin Ahmadiyah. Panjang benar nih kitab judulnya. Selain Al-Hakam Ibn Yusuf tadi, ada penguasa lain juga yang kelakuannya mirip begitu ya, melakukan sabrul bahaim, menjadikan hewan sebagai target panah. Di dalam kitab Fathul Bari Syarh Sahihil Bukhari jilid 9 halaman 559 karya Al-Imam Ibnu Hajar,
Dikatakan bahwa Yahya ibn Sa'id Ibnu Umar juga, bahwasanya Ibnu Umar mendatangi Yahya ibn Sa'id. Dan Yahya ibn Sa'id ini adalah juga seorang penguasa, yang mana dia memiliki 8 anak atau 6 anak. Utsman, Anbasah, Aban, Ismail, Sa'id, Muhammad, Hisham dan Amr. 8, maaf ya. Dan dia ini adalah seorang gubernur Madinah, sama melakukan hal yang sama, yaitu menjadikan ayam jadi target panahan. Dan Ibnu Umar kembali yang menegur. Lihat bagaimana kita bisa mencontoh keberanian Abdullah Ibnu Umar menegur seorang penguasa Madinah. Penguasa Madinah. Kalau penguasa Kufah mungkin agak sedikit wajar dalam tanda kutip ya, karena jauh dari pusat peradaban Islam. Kalau penguasa Madinah juga melakukan hal ini, waduh, kayaknya cukup memalukan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik ibu bapak sekalian yang Allah muliakan, tema kali ini tidak berpanjang lebar kami terangkan. Kita persilahkan untuk sesi tanya jawab saja yang lebih luas. Silakan Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada yang ditanyakan atau dipertanyakan. Hari ini ada gorengan 10 Muharram. Alhamdulillah kita sudah sahur tadi. Seharusnya dimulai dari 9 kemarin ya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang bertanya? Gak apa-apa, silakan kalau yang mungkin tidak berpuasa seperti ibu-ibu yang ada halangan. Ada pertanyaan ya? Silakan. Bertinju. Bagaimana hukum bertinju Ustaz? Yang dengan bertinju itu seorang petinju mendapatkan uang. Ya, itu masuk kategori judi net gitu ya. Karena kan belum jelas mendapatkan uang dari hal yang goror, itu judi hakikatnya. Kan belum tahu siapa yang menang. Tapi kan Ustaz biasanya disetting. Ya ala kulli hal kita tinjau saja dari hukum mengadu domba orang, ditonton banyak orang untuk disakiti. Kalau konteksnya sudah dibayar deh ya, udah lo ngalah aja nih duitnya. Nah, itu kan jelas berarti menyiksa orang, persis kayak hewan tadi, rusa yang diikat agar dihajar oleh anjing buruan. Berarti hukumnya jelas haram. Kalau mau berlatih dalam rangka untuk i'dad al-jihad itu nggak masalah. Berlatih latihan fisik dengan sesama teman itu nggak masalah. Lalu bagaimana dengan Khabib Nurmagomedov Ustaz? Dia katakan petarung muslim. Iya, harusnya dia bertobat dan berhenti dari apa itu MMA. Ya meskipun kemudian Khabib berkata saya tidak pernah mau memukul wajah orang setelah saya pernah menghabisinya di bagian wajah karena saya tidak menyakiti orang, makanya dia banyak melakukan tackle dengan teknik gulat. Ya minimal dia meminimalisir begitu ya. Tapi kebanyakan teman-temannya yang dari Dagestan itu ya sama saja seperti petarung pada umumnya, bahkan lebih brutal daripada tinju gitu ya. Ibu-ibu atau yang muda-muda, masya Allah, ada remaja, anak kecil ya. Silakan Bapak. Puasa sunnah hari ini? Enggak. Yang ditanyakan apanya? Kalau ada tamu ataupun kita diundang. Itu kan kalau diundang kemudian tidak dimakan, tidak diminum? Enggak. Iya. Atau kemudian datang tamu kita tidak menyuguhi kayak itu dilakukan. Gimana? Sebaiknya. Ya, berkenaan dengan puasa sunnah itu banyak taisir. Taisir itu kemudahan. Kalau sekiranya ada madarat yang lebih besar, misalnya kita tahu tamu kita ini orangnya tuan rumah ini sensitif. Kalau kita tidak menyantap hidangannya,
dia bakal marah sama kita. Orang ini terkenal marahnya lama gitu ya, ngadatnya lama. Itu kan madarat, merusak hubungan. Maka dalam hal puasa sunnah tidak mengapa kalau kita kemudian membatalkan puasa sunnah tersebut. Sebagaimana sebaliknya, kita sebagai kalau sebaliknya ya, kita sebagai tuan rumah, tamu kita sedang puasa sunnah, ya kita tanya dulu. Atau ketika dia misalkan kita hidangkan mengatakan, oh maaf saya sedang berpuasa, ya sudah, kita tarik kembali apa yang akan kita hidangkan itu. Berbeda dengan tadi kalau kita yang bertamu, untuk menjaga kerukunan atau keharmonisan dengan saudara kita yang muslim. Puasa sunnah ada banyak kemudahan. Begitu. Ada lagi? Oh, tamunya datang ke rumah kita, kitanya sedang puasa. Ya nggak masalah kan, kita tidak perlu ikut makan juga biasanya kan, nggak masalah. Yang masalah itu kalau kita berkunjung ke rumah mereka, kemudian kita tidak menyantap hidangannya, itu kan yang baru biasanya timbul masalah. Kalau kita sebagai tuan rumah sedang puasa, tamu kita tidak puasa, ya hidangkan saja nggak masalah. Karena kita tidak diwajibkan untuk memaksa orang seperti kita, dan kita juga tidak diwajibkan untuk mengkonsumsi apa yang kita hidangkan. Tidak ada istilah nggak enak gitu ya. Kalaupun nanti dia bertanya kenapa antum tidak ikut makan, ya katakan saja saya sedang berpuasa, nggak masalah. Ini mah sebenarnya masalah teknis saja. Tadi saya katakan boleh berbuka jika memang ada madarat, yaitu rusaknya hubungan dengan sesama muslim. Kalau tidak sebenarnya lanjutkan saja puasanya. Allahu a'lam. Ya Bu, silakan. Mohon maaf ini saya pakai jaket karena dari berangkat rumah juga sudah dingin. Itu ini pertanyaan Pak. Iya. Tentang makanan. Iya. Putus Bu suaranya. Enggak kedengeran. Ya, ini Ustaz. Kalau dulu Kenapa ini mic-nya? Puasa mic-nya kayaknya. Lemes mic-nya. Tentang makanan Ustaz. Iya. Aduh, putus lagi. Atau mendekat kali Bu, nggak kuat dia kayaknya sinyalnya. Atau diwakilkan atau ditulis di kertas mungkin. Nasi besek. Mau pulang dari orang yang meninggal. Dapat besek dari keluarga korban, keluarga mayit. Apa hukumnya gitu? Ya, kalau dulu takut kita suka makan kita takut katanya haram. Baik. Kalau konteksnya keluarga mayit itu bersodakoh dengan makanan itu, maka bersodakoh atas nama mayit hukumnya diperbolehkan. Sebagaimana kasus seorang sahabat yang berkata, Inna umi uftulitat. Sesungguhnya ibuku meninggal mendadak. Lau takallamat latasaddaqat. Kalau dia sempat berbicara, sepertinya dia ingin bersedekah. Saya tahu kebiasaan dia, begitu kira-kira konteksnya. Nah, jadi kalau konteks makanan itu yang kita sebut besek itu adalah sedekah, infak untuk atas nama sang mayit, maka itu hukumnya halal. Begitu. Ada lagi? Iya, Pak. Silakan. Membicarakan kebaikan orang lain. Iya. Yang dilarang itu sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah saat berdialog dengan para sahabatnya, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian yang disebut ghibah? Ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah.
engkau membicarakan, menyebut nama, dzikruka akhoka, itu maksudnya menyebut nama saudaramu. Sedangkan kalau seandainya dia hadir, hal-hal yang dia sebutkan itu yang kamu sebutkan itu akan tidak disukai olehnya, itulah ghibah. Biasanya hal yang tidak disukai adalah keburukan. Artinya kalau membicarakan kebaikan orang tidak masalah. Ini didukung dengan hadis tentang membicarakan orang yang sudah meninggal. Nabi katakan, jangan kalian sebutkan kecuali kebaikannya. Nah, berarti kan menyebutkan kebaikan orang itu boleh. Begitu. Yang kedua tadi apa? Kalau ghibah, membicarakan keburukan dalam artian mengambil pelajaran, itu boleh. Misal ilmu al-jarhu wa ta'dil, ilmu tentang yang membahas kredibilitas seorang perawi. Perawi ini lemah, kenapa? Karena hafalannya jelek. Hafalan orang jelek itu kan keburukan, kekurangan. Dia kalau disebutin nggak mau nih. Tapi karena ini ada kemaslahatan tentang derajat hadis, maka justru ini dianjurkan. Yang kedua nih, ada di mana kalanya ghibah itu tidak berlaku. Ini pernah saya sampaikan sebenarnya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Khattabi, penguasa yang zalim, terang-terangan kedolimannya, satu. Kedua, al-mujahirin, jangan kebalik, al-mujahirin, jangan al-muhajirin nih. Al-mujah-nya dulu. Orang yang terang-terangan bermaksiat, pamer, hidupnya kumpul kebo malah bikin vlog. Ada kan artis begitu? Saya sebut itu, enggak ghibah itu. Karena dia sendiri sudah menyebar itu. Dan ini hukuman, salah satu hukumannya tidak berlaku ghibah untuk dirinya. Orang lain tidak dapat dosa darinya. Saya ulangi ya. Jadi ada kalanya membicarakan keburukan itu tidak masuk kategori ghibah tadi. Jadi kata Nabi, kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin. Setiap umatku itu mendapatkan ampunan kalau berbuat dosa atau mendapatkan al-afiyah, ya kebaikan berupa kesehatan badan dari Allah diantaranya, kecuali orang yang terang-terangan. Dan di antara bentuk terang-terangan itu begini. Sebenarnya Allah sudah menutup perbuatan maksiat di malam hari, pagi harinya kita malah cerita, malam gua habis anu. Nah, Allah sudah tutup dengan orang-orang tidur, tidak diperlihatkan, tidak diperdengarkan, kita malah ngomongin sendiri, bangga sama maksiat. Ini nggak berlaku ghibah. Begitu Pak ya. Nah, jadi kalau membicarakan kebaikan orang itu boleh. Dan membicarakan keburukan itu untuk mengambil pelajaran boleh. Atau yang ketiga, untuk islah. Ini lagi bertengkar berdua nih. Yang satu sakit gigi, yang satu geber-geber motor. Berantem lah itu. Didamain sama RT, dikumpulin di masjid. Ini Pak RT, ini kenapa masalahnya? Ini geber-geber motor. Saya lagi sakit gigi. Nah, geber-geber motor kan keburukan, karena mengganggu orang. Dibicarakan di forum islah, tidak mengapa. Nah begitu, gitu Pak ya. Ada lagi? Iya. Iya. Kegunaan air wudu. Bolehkah menggunakan air mineral ya? Kita nggak menyebut merek. Kita menggunakan air mineral. Boleh enggak? Pertama kita bicara dulu ukuran. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, Nabi itu biasa berwudu dengan 2 mud ya. 2 kali raupan begini. Itu kan sedikit. Dan saya beserta anak-anak saya atau keluarga kecil saya ini, saya biasakan untuk hemat air. Meskipun kita kata Nabi berada di sungai yang mengalir, wudulah pakai gayung saja, segayung cukup. Menurut hadis yang sahih. Kalau antum mau ngikut pendapat yang harus 1 kullah, 2 kullah, itu terserah antum. Tapi saya lebih memilih yang jelas sudah hadis. 1, itu masalah ukuran. Berarti kalau 1 gayung
itu cukup, satu aqua ya. Satu air mineral itu juga cukup. Boleh nggak? Ya boleh saja. Apalagi kondisinya kendaraan kita tidak bisa memungkinkan berhenti. Silakan berwudu dengan air itu. Dengan syarat suci ya airnya ya, suci dan mensucikan. Ada lagi? Ya. Apakah ucapan seorang Amirul Mukminin harus diikuti? Apakah selalu harus diikuti? Padahal ucapan itu sesuai dengan aktivitas sendiri. Baik. Apakah ucapan perintah seorang Amirul Mukminin wajib ditaati mutlak? Tentu jawabannya tidak. Berdasarkan ayat yang sering kita dengar, ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ketika Allah perintahkan taat kepada Allah dan Rasul, kalimatnya pakai ati'u, taatilah. Ketika sampai pada kalimat dan ulil amri minkum, tidak disematkan kata ati'u. Ini menunjukkan ketaatan pada mereka itu tergantung pada keputusannya berbentuk apa. Kalau sesuatu yang diharamkan oleh Allah, jangan ditaati. Sesuatu yang kira-kira mengandung syubhat, jangan ditaati. Begitu. Jadi tidak mutlak. Makanya kalimatnya tanpa kalimat ati'u, taatilah oleh kalian, enggak ada. Begitu Pak. Tidak mutlak ya. Ada lagi ibu-ibu atau adik-adik ini yang lagi fokus main handphone? Ada? Ayo. Bapak-bapak sudah, ibu-ibu sudah, adik-adik belum nih? Ada berapa orang itu? 5 apa 6? Iya. Dikirimin ikan emas. Waduh, berat ini pertanyaan meskipun sepele ini ya. Ada orang nyuri ikan emas di kolam orang lain. Kita dikasih itu ikan hasil curian. Hukumnya bagaimana? Ya haram bagi kita untuk menerimanya. Barang curian tidak boleh dikonsumsi. Terus kalau kita enggak terima jadi mubazir, kita dosa. Lah bukan urusan kita, urusan dia, balikin aja ke dia. Begitu caranya. Jangan kita yang disuruh makan yang haram. Kalau enggak tahu enggak apa-apa. Dan kita juga tidak diwajibkan nanya-nanya. Dikasih sama tetangga ikan, dari mana lu dapat? Nggak boleh, itu menyakiti orang, menyinggung perasaan. Itu masuk kategori al-mannu wal adza. Masuk kategori mirip dengan kasus kata Allah, jangan kau batalkan, kau rusak, kau gugurkan sedekahmu dengan al-manni wal adza. Al-manni itu menyakiti orang secara verbal, kalau al-adza secara fisik. Yang memberi tidak boleh menyakiti yang menerima, apalagi kan begitu. Udah dikasih pakai nanya, habis nyolong lu ya? Nah, agak boleh begitu. Nyakiti orang, nggak perlu kita itu tatabbu al-uyub, mencari al-aurat. Nggak boleh mencari-cari kesalahan orang tuh nggak boleh. Tapi kalau jelas itu hasil mencuri, ya jangan diterima. Nanti masuk kategori ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, saling bantu tolong menolong dalam kemaksiatan. Ada lagi? Ya. Salat sunnah awabin. Setelah ba'da maghrib. Baik, pertama kita bahas makna al-awwab. Al-awwab itu artinya orang yang kembali bertobat kepada Allah. Biasanya yang kita sering dengar salatnya orang al-awwabin itu adalah diantaranya salat duha misalnya. Kalau ba'da maghrib saya baru dengar, maka saya 6 rakaat. Di bulan apa? Apa bebas saja? Masya Allah, saya baru dengar ini. Baik, berarti menjadi PR buat saya ya. Salat awabin setelah maghrib 6 rakaat lebih baik daripada membaca Al-Quran. Nah, biasanya yang
mengandung tanda tanya ini biasanya hadisnya atau riwayatnya tidak jelas ya. Baik, PR buat saya, salat awwabin. Barakallahu fikum. Ada lagi? Bapak lagi mau tanya? Tentang menceritakan keburukan. Di Quran sendiri kan kemudian ada Quran cerita tentang kisah-kisah baik para nabi. Betul. Ngambil hikmahnya. Cara ngambil hikmahnya atau? Kemudian terapannya. Oh iya, baik. Kan Allah sendiri mengatakan, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka ada pelajaran bagi orang yang akalnya hidup, gitu ya, akalnya sehat. Jadi itulah diantara dalil mengapa tadi saya katakan bolehnya membicarakan keburukan kalau untuk mengambil pelajaran. Karena Allah sendiri menyebutkan keburukan Fir'aun, ya kan? Nah itu makanya konteksnya Fir'aun apalagi penguasa. Tadi saya katakan makanya kalau penguasa zalim terang-terangan dikasih nasihat nggak mempan, makanya boleh dibicarakan di umum. Nah terapannya bagaimana ya kita harus belajar mengkaji tafsir misalnya, lalu kita bisa mengambil pelajarannya. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa dan Fir'aun diantaranya misalnya bahwa seorang nabi saja ketika menghadapi penguasa zalim butuh bantuan asisten saudaranya Harun. Arsil ma'i atau utuslah bersamaku Harun. Karena apa? Karena dia afsahu minni lisana. Karena Harun ini sebagai nabi juga lebih lancar dialognya, lebih fasih lisannya. Jadi nabi saja butuh seorang jubir. Kan itu kita boleh mengambil pelajaran bahwa kalau kita sebagai pemimpin tapi tidak cakap berbicara, boleh misalnya mengambil asisten jubir gitu ya. Itu kan terapan-terapan itu bisa diambil bila kita mengikuti pembahasan tafsir. Itu caranya mengambil hikmah daripada kisah yang Allah sebutkan. Ada lagi? Atau belum jelas? Silakan. Atau sudah? Baik, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.